pasien mendapatkan kejelasan informasi bagi pasien saat ini menjadi prioritas utama bagi pasien maupun keluarga. Apa saja standar operasional prosedur bagi rumah sakit untuk memberikan informasi kepada pasien maupun keluarganya? Bersama rekan saya Olivia Teja di Studio 3 Yogyakarta, melalui sambungan Zoom telah hadir Dr. Lia G. Partakusuma, selaku Sekjen Persi atau Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Silahkan rekan Olivia Teja. Ya, terima kasih rekan Ari. Kita malam hari ini ingin berbincang-bincang dengan Dr. Lia. Bagaimana sih sebenarnya standar, kemudian apa hak-hak pasien. Nah, kita akan dengarkan penjelasan dengan Dr. Lia pada malam hari ini. Saya sapa dulu. Selamat malam, Dr. Lia. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, dokter? Alhamdulillah. Oke, dok, kita langsung saja. Sebelum kita berbicara tentang hak-hak pasien, hak-hak keluarganya, apa yang menjadi yang mereka istilah kata yang harus mereka dapatkan lah, kita berbicara seperti itu. Saya ingin tahu dulu, apa sih dok yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Persi ini sendiri, dok? Jadi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia itu sebetulnya adalah asosiasi payung. Ya, asosiasi payung ini di mana di dalam ini berhimpun 18 asosiasi. Jadi kita anggotanya itu sebetulnya lebih banyak ke arah asosiasinya. Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia, misalnya bila itu rumah sakit langsung di bawah Kemkes, ada rumah sakit daerah kita sebut sebagai Arsada ya. Itu misalnya asosiasi rumah sakit daerah, atau ada rumah sakit swasta, ARSI, ada rumah sakit TNI Polri, rumah sakit keagamaan, rumah sakit BUMN. Jadi Persi itu sebetulnya 18 asosiasi. Nah, kemudian Persi sendiri anggotanya itu anggota aktifnya sekitar 1979. Ya, dari 3058 rumah sakit yang ada di Indonesia saat ini yang tercatat dalam data rumah sakit online. Jadi memang belum semua rumah sakit itu aktif menjadi anggota, tetapi apabila mereka tidak anggota pun, apabila ada masalah, biasanya mereka selalu mengkontak Persi juga untuk menanyakan. Jadi tugas kami itu adalah sebetulnya lebih ke arah bagaimana kami bisa menekan ya advokasi kepada pemerintah, advokasi kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan kepentingan rumah sakit seperti itu. Jadi kira-kira modelnya bukan atas kebutuhan gitu ya. Bukan kayak Kemkes ya. Kalau Kemkes kan kita bisa memerintahkan, tapi kalau kita lebih banyak ya itu tadi bernaungnya mereka untuk menyalurkan aspirasinya kepada yang terkait lainnya. Oke, dok, kita langsung bagaimana sih sebenarnya standar SOP yang harus diberikan rumah sakit untuk pasien? Misal dia punya penyakit apa, kemudian harus bagaimana rumah sakit ini mengkomunikasikannya kepada pasien dan keluarga, dok. Standar SOP yang harus dipegang oleh masing-masing rumah sakit. Ya, sebetulnya dasarnya ini ada mungkin dibahas banyak pihak dan sebagainya, maka Menteri Kesehatan membuat peraturan Menteri Kesehatan tahun 69 nomor 69 tahun 2014. Jadi itu ada dasarnya, yaitu judulnya kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Termasuk di dalamnya ada terkandung mengenai hak pasien. Nah, jadi setiap pasien yang berobat ke rumah sakit itu biasanya ada 3 kategori ya. Satu masuk lewat emergensi ya, karena ada masuk lewat rawat jalan, atau dia masuk rawat inap. Nah, pada umumnya pada waktu mereka masuk ya, atau akan menerima terutama rawat inap ya, kita cerita rawat inap, maka mereka akan dijelaskan apa yang menjadi hak mereka dan apa yang menjadi kewajiban mereka. Jadi ada 2, bukan hak saja tapi ada juga kewajiban. Nah, untuk hak mereka ya, untuk terkait dengan diagnosa itu mereka berhak untuk mengetahui apa diagnosa yang ditegakkan oleh rumah sakit, oleh dokter khususnya. Dan dokter di sana wajib mempunyai surat izin praktek dokter atau dokter gigi. Nah, di sana kita memang harus menerangkan kepada pasien apa yang kami temukan pada diri pasien tersebut, kemudian jalan pikir kami ini ke arah mana, ke arah diagnosa mana, kemudian apa pemeriksaan kira-kira yang dibutuhkan untuk pasien, dan kemudian yang akan dilakukan rumah sakit terhadap tersebut. Nah, itu yang biasanya kami jelaskan. Termasuk di dalamnya adalah apabila ada tindakan, biasanya kita akan jelaskan termasuk resikonya. Jadi apa resikonya, kemudian berlanjut bisa terhadap prognosis. Prognosis itu kira-kira
nanti ke depannya tuh seperti apa gitu. Apakah berat, apakah ringan misalnya seperti. Jadi itu adalah beberapa. Jadi banyak sekali tuh sebetulnya hak kewajiban hak dari pasien itu ya, dan kewajiban pasien itu cukup banyak butir-butirnya. Tapi kira-kira yang terkait dengan diagnosa pasien itu kira-kira seperti itu. Dan kami di rumah sakit bikin standard operating procedure. Jadi kami bikin berdasarkan PMK tadi. Nah, SOP-nya adalah apa itu hak pasien, apa itu hak rumah sakit, apa itu kewajiban pasien, dan apa itu kewajiban pasien. Kemudian Bu, apakah sama rumah sakit satu dengan yang lain? Seperti yang saya pegang contohnya di sini, saya mengambil dari rumah sakit Yogyakarta, rumah sakit daerah di Yogyakarta. Nah, kemudian di sini tertulis juga dia hak dan kewajiban pasien. Apakah satu dengan yang lain rumah sakit itu sama, Bu, seperti ini? Dan apakah setiap pasien yang khusus katakan rawat inap, mereka mendapatkan ini, Bu, prosedur ini atau brosur seperti ini untuk dipelajari atau dibaca, atau seperti apa? Kadang jujur saja, kadang kita temukan ketika pasien rawat inap jarang sekali mendapatkannya seperti ini. Jadi konsumen pun mungkin tidak tahu 100% apa yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Bu. Bagaimana, Bu? Ya, jadi semua rumah sakit standar operating prosedur berdasarkan PMK tadi. Peraturan Menteri Kesehatan yang tahun 69 tahun 2004 nomor 69 tahun 2014 yang isinya itu sama, bahwa pasien itu berhak menerima pelayanan tanpa adanya rasialisme, tanpa adanya memilih kesukuan, tanpa harus adil ya, tanpa diskriminasi. Kemudian pelayanannya harus bermutu sesuai dengan standar operation prosedur, harus efektif, efisien. Mungkin bunyinya sama nggak tuh Mbak? Mungkin dicek aja apa sama. Karena harusnya dasar dari pembuatan SOP-nya sama semua ya. Adalah dari legal aspek yang ada di Kementerian Kesehatan seperti itu. Di sini kalau saya pegang ini ada 18 butir hak dan kewajiban pasien, Ibu. Oke. Kita beralih dulu. Bagaimana jika pasien itu tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya? Merasa diabaikan atau terabaikan, Bu? Seperti apa kemudian pasien ini? Jadi tadi saya belum sempat menyatakan bahwa gini, jadi setiap pasien masuk dirawat, itu biasanya tuh akan dijelaskan apa hak pasien, namanya tuh adalah informed consent. Jadi informed consent itu pada saat pasien mau masuk ke rumah sakit untuk dirawat, dia akan diminta untuk membaca atau mungkin diterangkan oleh petugas mengenai apa haknya. Nah, biasanya setelah itu mereka akan menandatangani bahwa mereka sudah paham apa yang tertulis di dalam aturan-aturan rumah sakit. Jadi kita akan tulis. Tadinya ya sempat waktu itu kita silahkan baca sendiri, tapi belakangan rumah sakit merasa butuh untuk menjelaskan. Karena seringkali pasien karena buru-buru atau keluarga pasien cepat-cepat tidak membaca. Tanda tangan saja dia tidak membaca gitu. Jadi sekarang sebagian besar rumah sakit sudah melakukan prosedur membacakan. Ya walaupun kadang-kadang pasiennya atau keluarganya suka ini panjang sekali gitu karena butirnya banyak, ada 18 19 butir 18 ya. Dalam begitu. Oke, itu harusnya mereka mendapatkan itu. Tetapi pertanyaan saya tadi, bagaimana apabila itu tidak didapatkan, Bu? Misalnya pasien ini merasa terabaikan, kemudian bagaimana si pasien ini menyikapi? Kadang kalau kita sering lihat kan pasien marah-marah dan lain sebagainya, ada miskomunikasi di antara kedua belah pihak. Itu seperti apa, Bu? Betul. Di dalam hak mereka itu ada yang artinya mereka boleh menanyakan kepada rumah sakit atau istilahnya semacam agak protes lah ya kalau kita gampangnya gitu, satu kegiatan yang mereka tidak pahami atau mereka merasa bahwa ini kurang jelas gitu. Mereka punya hak istilah medis. Ya, jadi misalnya ada istilah medis yang mereka tidak pahami atau ada tindakan yang mereka tidak mengerti, itu mereka berhak untuk menanyakan kepada dokter ya, kepada dokter yang merawat ataupun perawat agar bisa dijelaskan lebih rinci. Makanya setiap kali ada tindakan biasanya kan keluarga dipanggil dan dijelaskan kepada dokter. Misalnya kalau dirawat, setiap kali ada tindakan medis itu pasti keluarga tuh akan dipanggil untuk dijelaskan apa yang akan dilakukan. Nah, kadang-kala yang saya lihat di kita itu jarang sekali keluarga bertanya. Lebih banyak mereka iya gitu. Jadi ikut saja. Tapi saya sih berharap bahwa pada saat diterangkan itu ada komunikasi dua arah. Ya. Pasien berhak untuk menanyakan nanti resikonya seperti apa. Misalnya resiko terberat adalah meninggal. Nah, itu ada satu lagi.
pasien tuh keluarga pasien kadang-kadang marah. Begitu disampaikan bahwa ini resiko terburuknya adalah meninggal dunia. Nanti dia bilang, ngapain ini kalau gitu mau dilakukan tindakan kalau resikonya meninggal dunia. Nah, jadi memang untuk kultur timur pasien ini dan dokter ini harus punya satu saling percaya. Hingga apa yang disampaikan dokter itu trust itu harus terjalin. Nah, sehingga kalau ada trust biasanya itu akan ada komunikasi yang mudah. Dan dokter sendiri harus memahami, harus punya empati kepada keluarga pasien atau pasien bahwa bagaimana kalau kita dalam posisi dia, dan mungkin sama pasien juga harus bisa mempunyai empati kepada tenaga medis misalnya dalam kondisi sekarang yang serba sibuk dan banyak sekali sehingga mungkin penjelasannya kurang lengkap begitu, tapi pasien berhak untuk menanyakan, keluarga berhak untuk menanyakan. Jadi kuncinya di situ. Dokter kalau misalnya tidak banyak pertanyaan dia menganggap keluarga sudah mengerti atau pasien sudah mengerti. Nah, itu yang mudah-mudahan aturan ini yang ada di seluruh rumah sakit itu wajib ada ya. SOP untuk dan kewajiban pasien ini wajib ada di seluruh rumah sakit, itu betul-betul dimanfaatkan oleh pasien dan keluarga pasien. Jadi tidak ada lagi ke depannya yang namanya saling tuduh karena tidak menjelaskan, yang satu merasa informasinya kurang. Berarti saya menangkap kesimpulan antara pasien atau keluarga pasien dengan dokter itu harusnya ada komunikasi yang baik, Ibu. Betul. Nah, ada satu lagi yang kami sering hadapi di rumah sakit. Jadi pada saat pasien akan dirawat, itu dia kan menandatangani inform consent. Dan di sana ditulis bahwa keterangan akan diberikan kepada siapa. Biasanya harus ada pihak keluarga yang ditunjuk. Pada umumnya keluarga inti, ayah, ibu, atau suami, istri. Dan kalau misalnya tidak, salah satu keluarganya. Nah, yang terjadi paling sering adalah seluruh keluarga ingin tahu. Misalnya dia sudah diterangkan kepada suaminya, misalnya istrinya yang sakit. Nanti ada lagi ayahnya, ibunya, pamannya, semuanya ingin tanya gitu. Nah, ini yang kadang-kala menjadi miskomunikasi karena kami sebetulnya tidak boleh memberikan informasi medis kepada yang tidak berhak. Yang tidak ada namanya di dalam inform consent tadi. Pada umumnya 2 orang. Nah, kita akan berikan penjelasan lebih lengkap ke mereka berdua itu. Nah, tapi yang sering terjadi di kita di adat timur ini, semua orang akan bertanya, bagaimana kondisinya? Nanti kemarin, saya ini dari luar kota, saya juga ini karena ini kakak saya, atau minta dijelaskan lagi. Nah, begitu kita mungkin kurang bisa memberikan komunikasi yang baik, mereka merasa bahwa ini rumah sakit kok tertutup gitu dalam memberikan komunikasi. Itu menjadi rahasia dari dokter sendiri rumah sakit dengan keluarga yang ditunjuk itu tadi, Dok. Yang sudah ada tanda tangan di situ. Jadi namanya inform consent itu sebetulnya perlu sekali dipahami. Artinya kita sudah bikin perjanjian sama keluarga bahwa kalau ada apa-apa yang akan saya informasikan adalah orang yang namanya sudah ada di sana gitu. Nah, ini kadang-kala ya tadi paman, bibi, tante, om gitu semuanya ingin tahu gitu. Padahal ini kan rahasia juga untuk kondisinya gitu. Oke, kemudian Dok, apabila ada salah diagnosa tentang keadaan pasien, kemudian kemana mereka ini harus mengadu? Apa tindakan mereka? Ya, jadi yang pertama kali harus apakah itu benar salah diagnosa atau enggak gitu. Artinya mereka menyimpulkan untuk salah diagnosa itu dari berdasarkan apa. Jadi yang pertama kali harus dihubungin ke sakit dulu. Jadi tidak harus mencari taunya dari luar. Justru itu yang harus dimanfaatkan oleh pasien dan keluarganya. Mereka berhak menanyakan bila ada sesuatu yang rasanya kurang pas. Yang nomor 1 harus dihubungi adalah pihak rumah sakit. Nah, kalau misalnya dokter yang bersangkutan menjawab tapi tidak memuaskan pihak keluarga, nah keluarga pasien berhak untuk menanyakan ke manajemen rumah sakit. Gitu. Jadi dia harus ke manajemen rumah sakit, kan di rumah sakit ada direktur mediknya, ada komite mediknya, mungkin direktur medik lah atau direktur utamanya, minimal ke manajemen. Bersurat boleh atau mereka menelpon atau mau ketemu, nanti dia akan menyampaikan apa yang dikeluhkan, merasa diagnosa salah atau merasa apa dan menyampaikan kenapa mereka merasa bahwa itu memang satu kesalahan. Nanti rumah sakit biasanya akan memanggil dokter yang bersangkutan, ya kemudian kita akan menanyakan bagaimana kronologisnya, apa yang terjadi. Nah, biasanya kalau di rumah sakit itu ada 2 tuh, ada yang namanya komite medik. Komite medik ini adalah yang
mengetahui setiap profesi itu apa SOP-nya masing-masing. Kan pada waktu mereka masuk sebagai dokter apa, mereka sudah tekan kontrak juga bahwa ini adalah yang harus dilakukan oleh dokter tersebut. Nah, nanti dirapatkan oleh komite medik. Nah, kalau misalnya memang ditemukan adanya satu kesalahan atau apa, itu bisa dilakukan tindakan atau dilakukan satu perbaikan kepada dokter tersebut, dan kemudian ini bisa akan disambungkan lagi kepada komite lain. Ada yang kita sebut nanti kalau misalnya ada tuntutan namanya komite etik hukum. Nah, di rumah sakit ada juga seperti itu. Jadi kita bisa membicarakan juga kalau memang ada tuntutan dengan komite etik hukum. Jadi artinya di rumah sakit itu struktur itu sebetulnya sudah disupport untuk bisa menerima keluhan-keluhan pasien bahkan sampai ke tuntutan pasien. Nah, kita akan menelusurinya daripada pasien itu sudah kemana-kemana kemudian akhirnya ternyata jadi miskomunikasi. Yang penting adalah bagaimana bisa mempercayai rumah sakit bahwa ini akan diselesaikan oleh rumah sakit. Jadi akan kami bantu. Kecuali kalau sampai berlarut-larut ternyata tidak bisa, baru kita lakukan. Adakah deadline-nya, Bu? Berapa lama? Biasanya dari kalau pasien komplain merasa itu, ya 1 kali 24 jam. seharusnya. Biasanya ya 1 kali 24 jam itu keluhan pasien itu harusnya sudah bisa ditanggapi. Nah, jadi nanti kemudian bagaimana apabila ada kasus lebih dari 1 kali 24 jam seperti yang Ibu katakan, apa yang harus dilakukan pasien? Kemana dia harus mengatakan ini? Karena saya temukan juga di dalam hak pasien ini, di poin ke-17 dan 18 ini juga jelas mengatakan pasien boleh mengadukan. Bahkan mereka boleh mengadukan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, agar tidak sampai ke sini, seharusnya seperti apa, Dok? Dokter tadi mengatakan 1 kali 24 jam, kemudian harus ada respon yang cepat lah dalam tanda kutip. Namanya pasien kan, Dok, dia berhak. Nah, itu seperti apa? Ya, biasanya gini, kalau misalnya pasien itu di ruangan, dia biasa komplain dulu ke perawat atau dokter yang ada di ruangan tersebut. Kalau misalnya memang tidak ditanggapi, biasanya di rumah sakit itu ada namanya pelayanan pelanggan atau humas. Jadi humas di sini atau pelayanan pelanggan itu yang kami sebut bahwa mereka biasanya bertugas 1 kali 24 jam harus memberikan respons. Respons itu belum tentu jawaban. Tapi respons adalah bahwa apa sih yang jadi masalah, dia catat, dia ini, dan kemudian akan disampaikan berikutnya. Jadi respon cepat itulah yang harusnya memang dimiliki oleh rumah sakit. Nah, setelah itu baru kita akan adakan pembicaraan. Nah, kalau misalnya sampai pembicaraan itu buntu dan sebagainya yang tadi saya sebutkan bahwa tidak bisa ditangani internal rumah sakit, itu kami punya memang yang menyatakan boleh silakan diajukan ke media. Tapi dengan catatan proses internal di rumah sakit itu harus dilalui dulu. Oke. Berarti dia harus melalui proses itu dulu, kemudian dia baru mengeluhkan pelayanan rumah sakit itu ke media. Seperti yang ada poin-poin yang dikatakan di sini. Kemudian dikatakan juga bisa menggugat atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar. Ya, betul. Ini kan sering terjadi ya di beberapa kesempatan. Kebetulan saya juga pernah ya mengikuti ini karena pernah menjadi direktur medik, dan itu juga kita ikuti. Jadi kalau misalnya dalam pembicaraan internal ternyata masih belum putus, kemudian kita sampai ke memanggil nanti komite medik belum selesai juga, nanti kemudian juga komite etik hukum belum selesai juga, mereka mengadukan ke media massa, kemudian kita akan memanggil pihak ketiga, misalnya majelis kedokteran, misalnya kalau memang itu ada hubungannya dengan dokter, dan bahkan itu bisa sampai ke masalah tuntutan legal. Nah, tetapi tentu akan kita bicarakan dan ada dokumentasinya, gitu. Jadi rumah sakit bisa salah, bisa betul. Pasien juga bisa salah, bisa betul, begitu. Jadi kami sangat menghormati hak-hak pasien. Itu yang kami nyatakan. Jadi jangan takut untuk menyampaikan ini, tapi pesan kami adalah sampaikan pertama kalinya tuh ke pihak rumah sakit, supaya kita bisa menyiapkan atau kita bisa mempelajari apa yang terjadi sesungguhnya dengan pasien tersebut. Kadang-kala banyak miskomunikasi, Mbak, yang paling sering. Mungkin dari 10 kasus itu ada 9 tuh miskomunikasi. Entah mungkin cara perawat atau dokter menerangkan yang kurang sesuai dengan pasien, atau pasiennya mungkin sudah a priori kepada petugas sehingga pada waktu kita terangkan juga tidak mau mendengarkan dengan baik, misalnya seperti itu. Jadi banyak komunikasi yang tidak sejalan itu yang menyebabkan akhirnya timbul tuntutan. Alhamdulillah sih sebagian besar ya tuntutan itu bisa dijelaskan akhirnya setelah data dan sebagainya yang
kita sampaikan kepada pasien ataupun keluarga pasien. Oke, Dok, bagaimana dokter menanggapi apabila ada kasus, karena ini sekarang musim pandemi dan COVID, ada pasien yang dikatakan positif COVID setelah periksa dalam tanda kutip di suatu rumah sakit. Saya katakan 10 orang, misalnya jumlahnya, beberapa jumlah orang ini dikatakan semua positif COVID. Karena mungkin rasa tidak percaya, kemudian memeriksakan diri di tempat lain dan dinyatakan negatif. Kemudian si pasien ini sendiri kembali ke rumah sakit awal menanyakan. Nah, menurut dokter bagaimana kalau ini terjadi, Dok? Kemudian apa yang harus dilakukan oleh si pasien ini sehingga dia mendapatkan haknya dalam tanda kutip? Ya, jadi kalau misalnya ada satu hasil pemeriksaan ya, contoh laboratorium ya, yang dirasa tidak sesuai, yang penting kita tanyakan yang pertama, apakah pemeriksaan itu dilakukan pada hari yang sama atau tidak. Kemudian apakah dilakukan pada saat atau kondisi yang sama atau tidak. Nah, penyakit itu akan ada perjalanan penyakitnya. Ya, perjalanan penyakit contoh misalnya kalau kita lakukan dengan hari pertama dengan hari kelima misalnya, itu pasti akan ada perbedaan. Atau misalnya itu orang itu puasa dan tidak puasa, ini bukan PCR ya, misalnya kita mau periksa glukosa darah lah taruh. Dia puasa, kemudian di sini tidak puasa. Atau kalau kita balik lagi ke PCR, pengambilan sampelnya berbeda misalnya. Ada pengambilan sampel yang dilakukan misalnya kalau PCR itu kan harus dilakukan hidung dan mulut. Tapi ternyata dilakukan hanya hidung saja dan mungkin hanya sebelah misalnya. Atau dilakukan oleh orang yang tidak kompeten. Mungkin dia tidak melakukan ini dengan benar pada saat pengambilan sampel. Atau mungkin ketukar dan sebagainya. Jadi ini banyak sekali penyebabnya. Nah paling bagus kalau misalnya ada hal semacam itu kembali ke lab atau ke rumah sakit dan menyampaikan bahwa ini loh, saya sudah cross check kok hasilnya begini. Nah ini akan dipelajari. Nah itulah akan dipelajari sebab-sebabnya. Kalau memang ternyata ada kesalahan, ya itu biasanya ya sudah kita akan mungkin akan ada advokasi atau kita mungkin akan negosiasi atau seperti apa. Sepanjang itu tidak mengganggu sampai mengancam nyawa ya. Nah tetapi kalau misalnya ternyata memang itu kesalahan akibat dari pra-analitik itu artinya kesalahan pada waktu pengambilan sampel. Nah itu yang akan kita sanksi adalah pengambil sampelnya mungkin seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa terjadi dalam setiap kesempatan karena pasien itu adalah manusia dan itu sifatnya biologis sekali. Dan dinamis bergerak. Contoh PCR yang paling gampang aja. Kita mengambil sampel itu kan artinya kita berharap bahwa tempat yang kita ambil itu, yang kita swab itu ada virusnya di situ, ada antigen virus yang kita bisa lihat ya. Nah pada saat lain, misalnya virus itu sedikit sekali, lagi tidak ada di situ, itu tidak bisa terdeteksi. Atau misalnya dilakukan tindakan antiseptik yang banyak, ya misalnya kan sekarang sering tuh orang pakai kumur atau segala macam, dia berusaha supaya di daerah rongga hidung dan mulutnya itu tidak ada virus. Nah, terjadi itu, karena apa? Karena virus ini kan gampang rusak, ya artinya dia tidak ada di hidung, karena masalahnya kita nggak bisa periksa yang ada di darah atau diperiksa di dalam paru-paru kan kita nggak bisa periksa kecuali kalau di otopsi. Nah itu yang terjadi. Jadi seringkali PCR itu banyak hal yang bisa menyebabkan dia terjadi kesalahan. Itu yang perlu kita cermati betul. Jadi sebaiknya jangan kita mempersoalkan salah atau benarnya, tetapi kita pikirkan sama-sama bagaimana tindak lanjut terbaik untuk pasien ini. Daripada kita ribut bahwa ini salah atau benar. Nah kalau memang kita temukan, dokter juga pasti nggak akan mau dong dia menerima hasil yang tidak benar. Nah setelah kita bahas ternyata kemungkinan kesalahannya itu yang mana, maka yang penting adalah bagaimana tindak lanjut terhadap pasien itu selanjutnya. Itu yang lebih penting menurut saya. Jadi tidak sampai kita ribut, malahan pasiennya akhirnya nggak diterapi secara benar. Itu yang Dok, yang ingin saya tanyakan lagi, kalau misalnya keluar hasil, kita ambil contoh COVID aja. Kalau misalnya dia positif COVID nih, dinyatakan di lembar laboratorium itu tadi PCR dikatakan dia positif misalnya. Apakah yang harus dilakukan oleh rumah sakit ini? Memberikan arahan dia kemana atau seperti apa tindakan medisnya? Atau ya sudah hasilnya diterima sama si pasien? Itu bagaimana dok? Jadi kalau misalnya dia ada pasien datang ke laboratorium, itu ada dua. Ya, satu adalah dia dikirim dari pihak luar ke rumah sakit, ke labnya untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, biasanya kan ada dokter yang pengirim. Ya, biasanya. Ya. Nah, dokter pengirimnya siapa? Nah, itu tugasnya laboratorium itu meminta agar pasien mengembalikan hasil ini kepada dokter pengirim.
Gitu. Jadi itu sebetulnya hasil lab itu adalah brain to brain consultation. Jadi bagaimana seorang dokter meminta arahan dari laboratorium. Tadi seperti apa, Dok? Apabila misalnya terjadi kasus seperti kita katakan tadi antara rumah sakit A dan pasien ini tidak ada keharmonisan. Ya, jadi intinya sekali lagi bahwa tolong yang pertama kali harus dikomunikasikan adalah kepada pihak rumah sakit. Kalau dokter, perawat mungkin belum bisa menjawab, belum sesuai dengan yang diinginkan oleh keluarga pasien atau pasien, bisa naik ke manajemen. Tadi manajemen bisa melalui direktur medik atau direktur utama menyampaikan apa keluhannya. Nanti, sebelum itu ke humas ya, ada namanya humas atau pelanggan. Nah itu yang saya menyampaikan bahwa dia harus respon cepat dalam 24 jam, harus bisa memberikan jawaban bahwa kami sudah menerima keluhan dan akan kami bahas gitu. Jadi artinya yakin bahwa dalam 24 jam itu harusnya sudah ada respon. Nanti setelah itu akan dibahas. Nah kalau misalnya masih kurang memuaskan ya setelah dijawab lagi oleh humas ataupun pelayanan pelanggan, maka akan naik ke direktur. Nanti direktur akan mengumpulkan biasanya ada komite medik, ada keluarga pasien mungkin juga akan ditanyakan apa sih yang menjadi masalah. Nah itu biasanya kita ngobrol di situ. Nah apabila misalnya terjadi memang kesalahan, nah kita akan lihat kalau memang kesalahan itu disebabkan oleh tenaga medis atau misalnya kondisi rumah sakit, maka kita akan menyampaikan alasannya. Kalau misalnya dia karena keprofesian, tentu akan dibina oleh komite medik. Tapi kalau misalnya kayak COVID nih, tadi kan ditanya gimana nih kalau COVID banyak banget ya pasiennya. Nah itu kita juga harus melihat, karena pandemi ini nggak bisa disamakan dengan kondisi normal. Kita dalam kondisi normal, kita wajib menyediakan segala kebutuhan pasien. Ya, tapi kalau misalnya dalam kondisi pandemik begini, saat di mana rumah sakit mau cari oksigen susah, kita mau mencari obat mungkin pada saat tertentu tidak ada, ya, atau misalnya kondisi ruangan tidak memadai karena terpaksa kita rawatnya di luar ruangan. Nah, itu SOP ini tentu harus kita pertimbangkan kembali. Nah, itulah yang saya sebut sebagai bagaimana kepercayaan antar rumah sakit dengan pasien atau pasien dengan mata kepala sendiri bagaimana kondisi yang ada pada saat itu. Itu rasanya nggak mungkin lagi kita menggunakan yang tadi yang disebut sebagai hak pasien. Nanti ya rumah sakit semuanya menuntut, rumah sakitnya takut nanti untuk menerima pasien. Lebih aman tidak menerima pasien daripada dituntut misalnya. Nah, itu mungkin saya rasa untuk pandemi tentu ini harus dikecualikan. Oke. Kemudian tindakan dari teman-teman Persi sendiri apabila ada kasus seperti kita utarakan di depan tadi, ada kebuntuan antara rumah sakit dengan pasien. Apa yang dilakukan? Sesuai dengan yang saya baca Ibu, kemarin tanggal 21 Juli 2021, teman-teman mengadakan workshop atau seminar implementasi manajemen risiko dan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kita hubungkan dengan ini. Ya, jadi biasanya apabila rumah sakit tersebut buntu ya, tidak ada jalan keluar dengan pasien atau bahkan tuntutan itu dilayangkan oleh pasien rumah sakit, itu beberapa rumah sakit, tidak semua ya, beberapa rumah sakit mereka memang melayangkan surat ke Persi untuk minta bantuan, karena kami di Persi sendiri punya kompartemen hukum. Jadi kami akan menurunkan tenaga-tenaga kami yang memang punya pengalaman di hukum rumah sakit ya, tentu kami akan mempelajari dan akan berkomunikasi dengan rumah sakit. Tidak semua loh rumah sakit itu mengajukan ke Persi karena tentu kondisinya berbeda-beda. Nah, kalau memang merasa bahwa bisa menyelesaikan sendiri atau mereka punya tim hukum sendiri yang mampu menyelesaikan, biasanya mereka menyelesaikan sendiri. Tapi kalau memang itu memerlukan, ya biasanya Persi akan sampai ke pertanyaan-pertanyaan kepada pasien, pertanyaan-pertanyaan kepada rumah sakit, dan kita menjadi penengah di sana. Seperti itu. Bu, bolehkah kalau misalnya sebagai pasien dia kemudian bertanya ke dinas kesehatan atau yang terkait itu, Bu? Ya, karena dia kepengen jawaban mungkin, karena dia merasa sebagai warga penduduk di situ berhak dong kita misalnya nanya, rumah sakitnya belum dapat jawaban yang maksimal, dia nanya mungkin ke dinas kesehatan terkait. Itu seperti apa kalau seperti itu, Bu? Ya, jadi pada umumnya kan rumah sakit itu memang di dalam pemantauan ya dinas kesehatan. Jadi nggak ada salahnya juga kalau mereka ingin menanyakan gitu. Tapi biasanya tentu dinas kesehatan juga akan mencek gitu ya, melihat ini kasusnya kasus apa. Kalau memang sepanjang kasusnya itu bisa diselesaikan, misalnya apa ya? Misalnya karena masalah tenaga yang kurang misalnya, atau sebagai banyak kan kasus-kasus manajemen begitu, atau
atau misalnya merasa perlakuan tidak menyenangkan begitu ya, biasa mereka akan kirim lagi ke profesi gitu. Jadi biasanya walaupun dinas kesehatan menerima itu, dia akan memilah juga lebih ke arah mana gitu. Kalau udah ke arah profesi, biasanya dia akan larikan misalnya ke ID atau ke PPNI begitu. Jadi silakan saja, dibolehkan kok. Artinya misalnya pasien mengajukannya kemana, yang penting ada dasarnya gitu. Jangan sampai belum lewat rumah sakit terus sudah keluar. Itu yang sangat kami sayangkan. Jadi buang-buang waktu gitu untuk jauh-jauh dulu. Kenapa nggak yang dekat dulu ke rumah sakitnya? Setelah itu baru nanti memang tidak memuaskan, baru dia naik ke instansi di luar rumah sakit. Apakah bisa saya menyimpulkan bahwa kadang itu karena ketidaktahuan pasien, kurangnya juga komunikasi atau sosialisasi dari pihak rumah sakit, sehingga antara pasien dengan rumah sakit ini kadang terjadi miskomunikasi. Ya, betul. Jadi ini dianjurkan untuk rumah sakit itu selalu menjelaskan mengenai hak-hak pasien. Jadi artinya kalau kita lihat di mana-mana sekarang sudah mulai banyak leaflet-leaflet, atau bahkan sekarang mungkin karena elektronik ya, di TV-TV rumah sakit ya, ada yang menempelkannya di lift ya. Jadi ini banyak sekali. Jadi kita usahakan untuk pasien itu kalau tidak sempat pada kesempatan pertama untuk membaca detail, dimanapun dia berada di rumah sakit itu dia selalu tahu gitu apa haknya. Nah tapi satu lagi bahwa harus ada trust. Jadi bagaimanapun coba kita yang menyerahkan diri kita untuk ke rumah sakit untuk diberikan terapi juga harus mau gitu. Ada haknya rumah sakit juga bahwa kalau memang pasien itu ada di rumah sakit, dia tidak boleh misalnya saya mau obatnya mau yang ini nggak, mau yang ini itu nggak boleh, karena itu ada SOP kami juga. Nah untuk COVID ini sering sekali Mbak kejadian. Saya mau diobatin pakai ini karena tetangga saya diobatin pakai ini sembuh. Padahal kondisinya berbeda. Pasien lain kan berbeda-beda gitu, nggak bisa sama. Jadi sekarang itu yang paling berasa buat kami ya pada saat merawat pasien COVID, karena isu yang diterima oleh pasien dan keluarganya itu luar biasa. Obatnya bisa A, bisa B, bisa C. Padahal di internasional pun obat-obat itu kan masih juga dalam banyak yang masih diuji klinis, banyak yang merupakan obat baru atau daur ulang obat yang tadinya untuk A jadi bisa untuk B gitu kan, itu masih terus di dalam penelitian gitu. Jadi harus jangan pengawasan dokter. Ya, jangan memaksakan dokter untuk menterapi sesuai dengan keinginan pasien gitu. Mari kita sama-sama percaya gitu bahwa kita dua-dua sangat senang kalau pasien ini sembuh. Mana ada sih dokter yang senang kalau pasiennya jadi tambah sakit, kan enggak. Percayalah pada kami, pada rumah sakit, bahwa kita juga ingin melakukan yang terbaik untuk pasien. Oke, Ibu, benar-benar di penghujung di terakhir, harapannya Bu, sehingga tidak ada lagi yang namanya miskomunikasi antara pasien dengan rumah sakit dan klinik-klinik lain mungkin, sehingga benar-benar seperti Ibu katakan tadi, ada trust di masyarakat kita, terlebih lagi saat pandemi seperti sekarang ini, yang orang gampang kena hoax, gampang curiga, dan lain sebagainya. Silakan Ibu. Ya, jadi kita berharap bahwa kita saling memahami, ya, jadi setelah kita saling memahami itu bisa akan ada timbul percaya. Saling memahaminya seperti apa, bahwa kami ini sekarang dalam kondisi yang tenaga kesehatan itu sangat minim sekali jumlahnya. Sementara jumlah pasien sangat banyak. Sehingga waktu untuk menerangkan kepada pasien kadangkala memang menjadi sangat sempit. Nah, ini mohon apabila pasien tersebut merasa ada yang ingin dijelaskan, itu sampaikanlah gitu. Mungkin dokter tidak menerangkan dengan panjang lebar pada saat itu, tapi pada kesempatan lain mungkin dia punya waktu untuk menjelaskan. Jadi pakailah hak pasien untuk semua yang ingin dia ketahui. Entah menanyakannya kepada perawat, kepada dokter, kalau tidak bisa kepada humas atau kepada manajemen. Jadi manfaatkanlah hak tersebut. Dan satu lagi juga kami juga introspeksi juga di rumah sakit, bahwa kita mengharap bahwa tenaga kesehatan itu mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Kadangkala kami menjelaskannya dengan bahasa medis ya mungkin yang tidak dikenal oleh awam gitu. Kadang di luar kesadaran karena tiap hari bicaranya pakai bahasa medis, begitu kita menyampaikan pada pasien, pasiennya jadi nggak paham, tapi pasien juga nggak mau nanya juga gitu. Jadi kita memang butuh adanya empati antara dua pihak dan adanya komunikasi yang lebih efektif lagi antara pasien dengan dokter dengan keluarga. Kalau di Indonesia ini harus 3 pihak, Mbak. Nggak bisa cuma 2 kelihatannya. Nggak bisa hanya pasien dengan dokter, tapi pasien, keluarga, dan satu lagi pihak rumah sakit. Itu tiga unsur ini harus saling memahami. Oke. Ibu Dr. Lia,
Sekjen Persi, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih atas informasinya, Ibu. Salam sehat. Ya, semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan Ari, saya kembalikan ke Studio 1 untuk melanjutkan berita kita pada hari ini. Demikianlah akhir perbincangan kita di Jurnal Sore pada hari ini.